Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Jadi ini video perdana lagi. Mungkin perdana apa bang? Perdana aku facecam kembali. Dan yang lalu-lalu itu kayak ya udahlah, itu lupain aja. Jadi kita pindah ke sini. Dan mungkin dari video sekarang sampai ke depannya mungkin kalau mungkin rame kayak ke depannya ini bakal banyak kunjungan gitu, kayak videonya naik aja gitu kan viewersnya. Aku bakal buat kayak video kayak seperti ini dan menjelaskan materi maupun segi praktek gitu ya. Tinggal kalian like, share, dan subscribe, oke? Oke, seperti di judul, kalian ngeklik ini mungkin mau nonton aja atau mungkin pingin tahu aplikasi apa yang aku gunain selama ini, menggambar dengan apa, keenakannya tuh di mana aja, fiturnya apa aja. Mungkin aku jelasin tahu sedikit di video ini. Sebelum itu, aku mau ceritain paling banyak yang kalian keluhkan dari sebuah bukan sebuah, tapi apa sih? Pemikiran ya. Sesuatu pemikiran yang bisa buat kalian itu down menggambar. Pasti ini kalian pernah terjadi juga. Mungkin saat ini melihat aku atau melihat orang lain menggambar dengan device yang memungkinkan. Mungkin kalian ngelihat, wah, Kak Are punya iPad, Kak Are punya pen tablet, wah orang ini punya Wacom mobile, wah orang ini punya display pen gitu kan. Kayak jangan pernah menunggu seperti itu ya teman-teman. Itu menghabiskan waktu sekali. Jadi kalau kalian memikir seperti itu akan menguras waktu dan skill kamu. Bener, skill kamu kekuras, waktu juga kekuras. Aku dulu pernah memikirkan sama halnya seperti itu. Jadi buang jauh-jauh pemikiran kayak gitu, aku saranin. So kenapa? Jadi ketika kalian memikirkan seperti itu tadi yang aku ceritain, kalian nggak bakal terlatih skillnya. Makanya aku bilang tadi skillnya mengurang, kekuras. Aku juga pernah merasakan kayak udah punya pen tablet, pinginnya yang display, udah punya pin display, itu kayak males gitu. Jadi jangan pernah kalian patokin sebuah device adalah menjadi sebuah patokan ya untuk menggambar. Jangan, karena skill kalian itu akan menurun. Kalau kalian udah gambar di HP udah keren, itu fix. Itu kalau udah punya pen tablet, aku salut sama orang-orang kayak gitu. Fix, keren banget. Oke bang, langsung aja lanjut ke topik. Oke, aku menggambar biasanya paling enak itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang soft banget di tangan. Kayak gimana ya, menggambar itu enak aja. Aku dari dulu sering banget ngegambar di aplikasi Pentoolsy. Itu enak banget di pen tablet, enak banget. Nah, kalau di Android dan di iOS, aku biasanya pakai Ibis Pen. Kenapa Ibis Pen enak? So, aku bandingin dengan Ibis Pen sama Medibank atau Medibank lah. Nah, itu aku paling enak itu pakai Ibis Pen. So, enak aja, simple, tampilannya juga simple dan ngekliknya juga simple. Terus kalau mau pindahin ke eraser dan lain-lain itu simple. Cuman minusnya di Ibis Pen ini aku terkadang ngehold penanya itu kayak ketuker warna gitu. Jadi sebenarnya ada settingannya, cuman itu ngeganggu banget gitu kan. Minus di Ibis Pen. Tapi kalau minus di Medibank itu banyak, karena aku nggak terlatih di Medibank. Jadi no. Oke, yang kedua adalah Clip Studio Paint. Jadi Clip Studio Paint ini bisa dikisarkan pemikiran aku hampir lengkap ya, cuman minusnya itu di filter, efek dan lain-lain. Kalau filter efeknya itu kayak nggak simple, jadi kita harus manual sesuai hati, itu harus perfect banget, pokoknya profesional banget kalau di Clip Studio Paint. Jadi kalau emang jiwa-jiwa kalian yang nggak suka, nggak simple, nggak itu tuh pasti Clip Studio kayak jelek gitu. Nah, kalau di Ibis Pen beda. Kalau di Ibis Pen tuh enak banget, bisa kelihatan menunya, apa aja filternya enak banget. Jadi tinggal klik, oh ini bagus, dan selesai, enak, enjoy. Nah, yang ketiga aku biasanya
aplikasi ini ya buat gambar animasi. Nah, aku biasanya pakai Rogue Animator. Itu untuk sekarang, tapi aku dulu menggunakan Adobe Animate atau Adobe Flash. Nah, di Rogue Animator ini, kenapa aku jelasin tadi dulu pakai Adobe Flash dan Adobe Animate? Karena ada sangkutannya sama Rogue Animator. So, Rogue Animator ini bagus banget tampilannya, sah lagi kan. Bagus banget tampilannya, hampir sama kayak Adobe Flash dan Animate. Karena di Rogue Animator ini bisa setting kamera, minusnya kurang bone, nggak bisa ngebone. Maksud bukan yang ngutang ya. Bone itu kayak suatu gerakan yang satu tarikan itu bisa jadi gerakan kayak di Blender. Bukan di Blender maksudnya, bukan di Blender Juice ya, tapi kalau kalian ngerti aplikasi itu Blender 3D gitu ya, tahu pastinya. Oke. Tampilannya 10/12 ya, hampir sama kayak Adobe Flash. Timeline di atasnya itu udah hampir sama Adobe Flash. Terus menu-menu barnya juga sama. Cuman minusnya kayak tampilan ininya beda aja ya, beda dikit gitu ya. Kayak toolsnya itu kurang dan lain-lain gitu kan. Minusnya di Rogue Animator ini ketika kalian ngenuangin chat itu apa sih nama bahasa Inggrisnya, aku fill. Jadi kalau kalian ngeklik fill itu kayak ada minusnya. Jadi kalau kalian buat rambut lancip terus di fill, itu ujungnya bakal ada sisa. Itu yang minusnya. Itu yang aku gunain untuk saat ini di iOS karena berhubungan aku menggunakannya pakai iOS, iPad gitu kan. Mungkin kalian yang nanya-nanya pakai apa bang? Kayak Android, iOS, kayak iPad, iOS aku udah. Oh ya, aku hampir lupa ini. Satu aplikasi lagi yang biasa aku gunain yaitu adalah Procreate. Jadi aku nggak pernah makanya baru pertama kali aku beli dan aku aplikasikan terus ngewarnain itu nggak enak di feeling aku tuh. Mungkin jiwa-jiwanya beda gitu ya sama brushnya di Procreate itu. Padahal Procreate itu lengkap banget, bagus, lengkap, bagus. Filternya juga kece-kece, keren-keren. Cuman akunya aja yang nggak bisa menggunakannya gitu kan, belum terlatih. Aku buka Procreate ini cuman buat sketching, gabut-gabut aja, belajar anatomi, kayak apalah gitulah, banyak banget. Keunggulannya di Procreate ini adalah bisa buat animasi dan bisa buat gambar, bagus banget. Pokoknya rekomendasi banget buat kalian yang pingin kayak buat ada aplikasi yang bisa gambar sama animate gitu. Ini bagus banget. Tapi tampilannya aku minus ya. Tampilannya itu nggak kayak Adobe Flash, tapi tampilannya itu kayak Vipa Clip. Jadi nanti aku kasih tau lah semuanya itu di video ini kalau udah aku edit. Oke teman-teman, dari sekian aplikasi yang aku gunain, jadi kalian pengen pakai apa terserah, itu tergantung kalian. Aku cuman mau sharing aja aplikasi-aplikasi yang aku gunain, dan keunggulan mungkin ya atau minusnya juga itu cuma secara detail kecil ya, detail dikit gitu. Jadi aku cuman memberi informasi sedikit kepada kalian. Kalau emang kalian suka, like, kalau kalian ingin rekomendasi apa ataupun tutorial apa, itu tinggal komen aja di bawah, nanti aku insya Allah buatin. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, oke? Mohon bantuannya kepada kalian. Bye bye. Dadah.